Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan melanjutkan ya Tuhan tuntunan sepekan ya Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan. Urapan betul pagi hari ini. Kami yang haus, lapar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Kami tidak mengerti, kami tidak sanggup kalau tidak ada Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. 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 Wow, begitulah
hari Jumat, bersuka cita semua, mau weekend, puji Tuhan. Amin. Hari ini bersama saya Anton, Saya dengan Hasan. ya, dengan Balakul di Hosana, dan bersyukur ya kita Ya, kumpul lagi bahas satu tema yang besar, yaitu murid yang dipersiapkan di akhir zaman. Betul. Nah, dari mulai hari Senin kita udah bahas tentang sejarah Palestina, Israel, ya, kita bahas tentang rapture, kita bahas antikris, kita bahas masa 1000 tahun damai di bumi. Nah, hari ini di sela-sela ini kita ketemu dengan satu fase. Nah, tapi sebelum itu saya ingetin lagi tentang bagaimana sejarahnya itu. Yang ada beberapa yang harus diluruskan lagi, bahwa pada saat itu Kaisar Hadrian ingin membuat satu namanya kuil di Yerusalem, itu tabernakel ya, menjadi kuil Jupiter namanya ya. Mereka punya penyembahan sendiri. Nah, tetapi orang Israel kan menolak. Sebagai orang jajahan pun, tapi kalau soal agama mereka nggak bisa tawar-menawar gitu kira lebih. Nah, ini juga harusnya menjadi pakem kita, gereja Tuhan. Kalau udah bersangkutan dengan Tuhan, mestinya kita pertaruhkan apapun. Iya. Israel waktu itu, saya ingat banget ya, Hadrian ingin tempatnya dipakai jadi kuil mereka gitu ya. Tapi orang Israel nggak kasih, sehingga perang tuh 100.000 orang mati dari pihak Romawi maupun dari pihak Israel. Sehingga Hadrian tuh marah besar dan ngalamin kekecewaan dengan orang Israel. Israel diusir dari tempatnya. Dan buntutnya nama Israel diganti jadi Syria Palestina, atau sekarang disebut dengan Palestina. Kenapa pakai Palestina? Bikin kesal orang Israel. Karena Filistin itu adalah bangsa atau suku bangsa bebuyutannya Israel tuh. Jadi udah pakai nama ini biar dia kesal, biar dia berasa dia. Nah, kira-kira gitu ya. Kaisar Hadrian itu kesal. Nah, tetapi ingat tuh, ini kan gambaran buat kita belajar. Sisi buruk Israel banyak. Negara dengan tegak tengkuk ya. Itu orang Israel kan nggak benar. Emang siapa bilang benar? Dari zaman dulu Allah udah bilang ini bangsa tegak tengkuk gitu, nggak bisa dibilangin. Kalau lagi butuh Tuhan, dia ini nanti kalau udah aman, dia lupa lagi dia belaga bego katanya gitu kan. Nah, tetapi kita nih mau belajar dari sisi baik, bahwa ada waktu soal kepercayaan, mereka pertaruhkan jiwanya. Itu dong tuh. Tapi saatnya senang, ini gawat. Nah, jadi gini, saat aniaya mereka kuat banget. Kita kadang kan bilang begini ya, berkat maupun aniaya, dua-duanya jadi alat Tuhan untuk mendewasakan kita. Karena nggak sedikit banyak ya orang yang jatuhnya di masa berkat. Betul. Kalau aniaya kuat banget dia, dahsyat bener dia, gitu kayak orang Israel. Betul. Gitu. Tapi dia diberkatin, bener. Makanya kemarin kata Gembala Rayon kita kan, justru orang Kristen itu yang paling susah itu pada saat dia diangkat. Mana kalau dia lagi susah kan teriak Tuhan Yesus tuh tolong. Tapi kalau pada saat dia di atas kan dia dipuji orang. Nah, itu yang bahaya. Wah, itu catatannya penting tuh ya. Oke, kita lanjut ya. Kemarin kita bicara tentang hari Kamis kemarin kita bicara tentang masa 1000 tahun, di mana leadership itu dipraktekin. Jadi sekarang gereja yang cuman pengen jadi penonton, ya udah jangan bertumbuh dari sini. Tapi takut-takut sih nggak malah angkat ya San. Ribet kan? Ketinggalan. Makanya saya bilang betapa salehnya kamu harus hidup. Kenapa? Karena mereka harus mempertaruhkan hidup yang panjang nanti dalam kekekalan masalah untuk sesuatu yang sebentar Tuhan datang tiba-tiba. Nah, saya ingin kita semua sadar ya, pada saat ini nih Tuhan lagi nilai apa yang saudara dan saya praktekin. Betul. Termasuk nilai leadership. Karena Yesus katakan, kita katakan diangkatnya Noah naik bukan turun jadi kepala bukan ekor. Kata waktu jadi kepala itu bicara tentang leadership. Kepemimpinan. Nah, kenapa leadership ini nanti akan dipraktikkan di masa 1000 tahun? Ada nanya, kalau gitu siapa Pak yang dipimpin dan siapa yang mimpin? Jelas, yang mimpin adalah para murid. Yang sudah mempraktikkan leadership di dalam kehidupan sehari-hari. Leadership itu kemarin nilai-nilai apa yang kita belajar? Yaitu integritas, ya kan, rendah hati, ya kan, murah hati. Ya kita belajar di situ tuh. Di situ leadership muncul, empati, gitu kan. Nah, siapa yang dipimpin? Mereka yang waktu hidupnya tidak bertumbuh secara pelayanan secara signifikan, tapi mereka tetap setia sampai akhir. Tapi jangan catat ya, hanya cuma ibadah doang itu belum catatan setia ya. Baru cuma ibadah, baru ukuran setia menurut catatan gereja. Iya, catatan Tuhan gak situ loh.
harus kita praktekin. Amin. Amin. Firman Tuhan gemar tiap hari. Nah, di masa 1000 tahun itu semuanya damai, San. Ya. Semuanya enak. Ada singa duduk berbaring bersama dengan domba. Nggak antem, nggak dimakan atau dimakan dan dimakan ya. Ya. Anak bayi atau anak kecil main di sarang ular tedung, nggak ada masalah, cuma damai. Nah, tapi itu hanya sesaat, karena itu menggenapi 7 hari. Ingat ya, penciptaan dibangun dalam 6 hari. Hari yang ketujuh adalah hari di mana perhentian kudus atau sabat. Nah, disitulah masa perhentian kudus 7 hari. Kita sekarang ada pada masa hari yang ke-6. 5, 7, 8 berapa ya? 57 tahun P. Nah, kita belajar bersama nih hari ini ya. Nah, kita nih di masa hari ke-6. Ya. Sebentar masuk masa hari ke-7. Nah, Tuhan datang segera. Nah, jangan berpikir 57, 84 misalnya. Kita nih, kita masih lama, masih sekitar 100 harian tahun lagi, 100 tahun. Enggak. Kita bilang jika waktunya tidak dipersingkat, tidak satupun yang hidup ini tidak akan selamat. Tapi ada percepatan yang kita nggak tahu berapa pendek ini, gitu. Nah, di masa 1000 tahun itulah leadership dipraktekkan, tapi setelah itu ada satu jeda waktu di mana iblis dilepaskan. Coba di mana ayatnya? Wahyu 20 ayat 7. Nah, silakan bacain dulu. Ya. Di atas judul perikop iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wow. Nah, saya ingin ajak saudara memahami dulu ya, konteks ini adalah konteks setelah perang Harmagedon terjadi 1000 tahun damai di bumi. Setelah itu iblis dilepaskan, ternyata masih ada penyesatan terjadi. Jadi ini yang tadi saya katakan, siapa yang dipimpin? Mereka yang tidak sungguh-sungguh, mereka yang menjaga iman saja sampai akhir tanpa mengembangkan karunia dan leadership mereka. Gitu ya. Tetapi yang begini tidak dapat bertahan lama. Pada saat iblis datang untuk menyesatkan, mereka bisa tersesat. Karena dikatakan menyesatkan banyak lagi. Betul. Dikatakan menyesatkan, berarti ada yang disesatkan dong. Nah, berarti di zaman itu pun setelah 1000 tahun itu akan ada penyesatan besar lagi, sekali lagi. Dan saat iblis mengkonsolidasi kekuatan dalam perang namanya Gog dan Magog bagian kedua. Jadi Gog dan Magog ada yang bagian pertama, Harmagedon, dan ini Gog dan Magog bagian kedua. Di situ urusannya lain. Allah sendiri turun tangan sebelum mereka menyentuh umat pilihan. Allah turun tangan dan melemparkan mereka dalam lautan api. Disiksa siang dan malam. Ingat loh, iblis tidak dibinasakan dalam tanda petik mati, mati, tapi dia dalam penyiksaan selama-lamanya. Catatannya bersama dengan seluruh malaikatnya, bersama dengan seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk manusia-manusia yang tersesat ikut iblis sampai hari matinya mereka. Makanya betapa beratnya ini penyiksaan. Kita sayang mereka enggak? Sayang ya. Kalau sayang ya doa buat teman-teman kita yang belum percaya Tuhan, yang tersesat hari ini. Karena penyiksaannya selama-lamanya dan selama-lamanya. Kekal. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Nah, karena ini berat, karena ini nggak gampang, emang ya ini belum kiamat ya, ini nggak ngomong kiamat, kiamatnya belum ada. Ini kita nggak ngomong kiamat. Nah, ini kejadian di mana sebelum Yerusalem baru, bumi baru, langit baru berdiri, ada penyesatan, dan setelah itu barulah nanti akan kita akhiri dengan bumi baru dan langit yang baru. Nah, untuk bagian yang kedua ini berarti jangan merasa di zona nyaman hanya jadi orang Kristen. Betul. Rajin ke gereja doang. Iya. Tapi harus praktek firman. Betul. Dari mulai sekarang tuh melatih diri dalam natur anak Allah. Natur anak Allah itu adalah
yang jadi macam di alam bawah sadar kita melakukan tindakan yang baik itu. Betul. Bukan cari muka, bukan cari perhatian, pengen cari nama, bukan. Iya. Emang dia emang orangnya begitu. Udah jadi natur. Jadi ada orang kan kalau ketemu raja atau pembesar duduk rapi karena udah harus rapi. Bahkan sebelum ada sebelum datang pembesar itu mereka latihan 3 hari, 5 hari, seminggu latihan dulu. Iya. Dan duduk, berdiri, jalan, makan dan segala macam. Dan kesannya kaku banget. Karena berarti barusan kemarin. Tapi lain, kalau memang dia anak dari bangsawan, tiap hari makan bersama dengan ayah ibunya, memang terbiasa dengan kebiasaan kehidupan kerajaan, maka waktu datang pembesar lain, dia udah biasa tanpa perlu berlatih lagi. Iya. Secara naluri. Betul. Nah, yang Tuhan mau kita punya naluri anak-anak kerajaan. Dari mulai sekarang dilatih ya. Iya. Gitu. Kita mesti praktek firman, jangan hanya untuk rajin ibadah doang. Kalau rajin ibadah aja, tapi firmannya nggak dipraktek, sama aja ya. Sama. Akhirnya masuk ya, syukur-syukur masih masuk rapture. Yang terdekat rapture, pengangkatan. Yang terdekat pengangkatan. Saya katakan pengangkatan yang waktunya nggak jelas kapan, tapi pasti datang. Nah makanya ingatkan lagi di dalam tuntunan sepekan ini sebenarnya nafasnya atau spiritnya adalah agar kita ini semakin mempersiapkan diri. Iya. Satu itu ya. Kedua, nggak mudah tersesat. Kalau tersesat gampang diingetin. Betul. Maksudnya contoh kemarin saya ada cerita ya, sebelum saya ngomong. Jadi kalau kita pernah lewatin jalan ini, kita berapa kali atau 1 kali lah anggaplah. Pernah kita bisa ngomong, kayaknya nggak benar di jalannya. Agak salah nih harusnya. Kenapa kita bisa ngomong gitu? Karena pernah lewat situ. Iya. Nah, jadi pernah nggak kita punya 1 tahun atau 2 tahun satu putaran Kejadian sampai Wahyu kita baca Alkitab, renungkan siang dan malam dan lakukan. Maka itu akan merema pada saat penyesat datang, maka firman itu akan merema kepada kita dan membawa kita ke dalam kebenaran. Iya. Ya, makanya di Injil Lukas kan juga dibicarain Pak, kita sebagai orang Kristen juga kita jangan merasa kita udah kuat nih, kita nggak bakal. Tapi kan iblis kan mencari waktu yang tepat kan, waktu yang baik untuk menyesatkan kita kan. Kemarin ya saya ingat lagi khotbah Bu Yeni kemarin di ibadah tengah minggu. Memang kalau jalan yang besar itu tuh paling banyak dilewatin orang tuh, karena mulus, gampang. Itu yang jalan yang sempit itu yang susah itu kan sedikit kan orang yang sedikit dan orang juga agak segan-segan jalannya gitu. Karena wah sempit nih, desak-desakan nih, ribet nih. Jalan yang gede aja kan lebih gampang. Nah itulah. Ada yang gampang, ada yang susah. Iya, bikin gitu. Dan sebenarnya kan itu kan ya yang gampang yang susah itu kan yang paling cepat ya hancur lah gitu kalau kita ini. Dikatakan menuju maut, jalannya rasakannya lurus, menuju maut. Jadi banyak orang sekarang berusaha mencari jalan yang lurus. Tapi jangan salah pilih jalan yang lurus. Karena nggak semua jalan, walaupun dikatakan banyak jalan menuju Roma, tapi nggak semua jalan sampai ke tujuan yang benar. Iya betul. Karena banyak jalan yang ujungnya menuju maut. Dan saya mau berdoa buat kita semua agar kita semua kuat, dan di beberapa hari terakhir kita ikut tuntunan sepekan kita makin kuat pakai cinta Tuhan. Buktinya bukan hanya ibadah rajin, tapi ibadahnya sungguh-sungguh, nyanyinya sungguh-sungguh, praktek firmannya sungguh-sungguh. Amin ya. Amin. Asal ada motivasi atau dorongan buat teman-teman. Ya buat teman-teman yang ada di live streaming yang mengikuti ini, ya kita sungguh-sungguh, kita ada ibadah di gereja, kita ikutin komunitas yang baik, karena pergaulan yang baik itu bisa memotivasi kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita ada di komunitas yang baik, kita bisa sharing, kita bisa mengupas sama-sama firman Tuhan, teladan yang baik gitu loh. Kalau ada di komunitas yang benar, kita pasti benar. Gitu. Oke, good. Mari kita siapkan ya. Jangan lupa ini hari belum selesai. Kita masih ada sahabat Shalom 1 hari lagi untuk kita ngikutin tuntunan sepekan. Sudahkah kita siapkan diri untuk rapture? Kalau belum, siapkan diri saudara. Karena kita ngomong tentang antikris, masa 1000 tahun, masa segala macam itu adalah masa kalau nggak terangkat. Tapi hati-hati, kita jangan fokus ke situ terlalu. Fokusnya pada benahkan diri kita, pembenahan diri kita hari ini agar saat Tuhan hampir berbunyi, nama kita tercatat dan kita terangkat. Haleluya. Mari kita berdoa ya.
Bapak, terima kasih banyak. Sekarang tangan kami terangkat, hati kami terbuka, berdoa buat semua kami, hamba-hamba Tuhan, para murid Tuhan yang semua setia mengikuti tuntunan sepekan. Biar kami semua sepakat mempersiapkan diri, berawas-awas, berjaga-jaga, memperbaiki segala yang kami gunakan sehari-hari, pakaian kami, kedepanan putih sedemikian kata firman, agar kami layak di hadapan Tuhan pada saat Engkau datang kedua kali. Tuhan, tolong semua kami dalam masa-masa persiapan ini agar kami layak di hadapan Tuhan. Sekali lagi, berkati hamba-Mu, berkati juga Hasan Tuhan, semua kami yang mengikuti tuntunan sepekan hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dan gereja terangkatlah tangan kita dan dengan bersukacita terimalah berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semoga kita berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok dalam Sahabat Shalom. Tetap ada dalam tuntunan sepekan. Terus berkati. Shalom.